Pada suatu sore, ketika Abu Nawas sedang mengajar murid-muridnya, ada dua orang tamu datang ke rumahnya. Yang seorang adalah wanita tua penjual kopi, sedang satunya lagi adalah seorang pemuda berkebangsaan Mesir. Wanita tua itu berkata beberapa patah kata, kemudian diteruskan dengan si pemuda Mesir. Setelah mendengar pengaduan mereka, Abu Nawas menyuruh murid-muridnya menutup kitab mereka. "Sekarang pulanglah kalian. Ajak teman-teman kalian datang kepadaku pada malam hari ini sambil membawa cangkul, penggali, kapak dan martil, serta batu." Murid-murid Abu Nawas merasa heran, namun mereka begitu patuh kepada Abu Nawas. Dan mereka merasa yakin gurunya selalu membuat kejutan dan berada di pihak yang benar. Pada malam harinya mereka datang ke rumah Abu Nawas dengan membawa peralatan yang diminta oleh Abu Nawas. Abu Nawas berkata, "Hai kalian semua, pergilah malam hari ini untuk merusak rumah Tuan Hakim yang baru jadi. Jika ada yang mencegahmu, jangan kau pedulikan. Terus pecahkan saja rumah Tuan Hakim yang baru. Jika ada yang bertanya, katakan saja aku yang menyuruh merusak. Jika ada yang hendak melempar kalian, maka pukullah mereka dan lemparilah dengan batu." Habis berkata demikian, murid-murid Abu Nawas bergerak ke arah Tuan Hakim. Laksana demonstran, mereka berteriak-teriak menghancurkan rumah Tuan Hakim. Orang-orang kampung merasa heran melihat kelakukan mereka. Lebih-lebih, ketika tanpa basa-basi lagi, mereka langsung merusak rumah Tuan Hakim. Orang-orang kampung itu berusaha mencegah perbuatan mereka. Namun karena jumlah murid-murid Abu Nawas terlalu banyak, maka orang-orang kampung tak berani mencegah. Melihat banyak orang merusak rumahnya, Tuan Hakim segera keluar dan bertanya, "Siapa yang menyuruh kalian merusak rumahku?" Murid-murid itu menjawab, "Guru kami, Tuan Abu Nawas yang menyuruh kami." Habis menjawab begitu, mereka bukannya berhenti, namun malah terus menghancurkan rumah Tuan Hakim, hingga rumah itu roboh dan rata dengan tanah. Tuan Hakim hanya bisa marah-marah, karena tidak ada orang yang berani membelanya. "Dasar Abu Nawas provokator, orang gila. Besok pagi aku akan melaporkannya kepada raja." Benar saja, esok harinya Tuan Hakim mengadukan kejadian semalam, sehingga Abu Nawas dipanggil menghadap raja. Setelah Abu Nawas menghadap raja, ia ditanya, "Hai Abu Nawas, apa sebabnya kau merusak rumah hakim itu?" Abu Nawas menjawab, "Wahai rajaku, sebabnya ialah pada suatu malam hamba bermimpi, bahwasanya Tuan Hakim menyuruh hamba merusak rumahnya. Sebab rumah itu tidak cocok baginya. Ia menginginkan rumah yang lebih bagus lagi. Karena mimpi itu maka hamba merusak rumah Tuan Hakim." Raja berkata, "Hai Abu Nawas, bolehkah hanya karena mimpi sebuah perintah dilakukan? Hukum dari negeri mana yang kau pakai itu?" Dengan tenang Abu Nawas menjawab, "Hamba juga memakai hukum Tuan Hakim yang baru ini, rajaku." Mendengar perkataan Abu Nawas seketika wajah Tuan Hakim menjadi pucat. Ia terdiam 1000 bahasa. "Hai Hakim, benarkah kau mempunyai hukum seperti itu?" tanya sang raja. Tapi Tuan Hakim tiada menjawab. Wajahnya nampak pucat, tubuhnya gemetaran karena takut. "Abu Nawas, jangan membuatku pusing. Jelaskan kenapa ada peristiwa seperti ini," perintah sang raja. "Baiklah." Abu Nawas tetap tenang. "Rajaku, beberapa hari yang lalu, ada seorang pemuda Mesir datang ke negeri Baghdad ini untuk berdagang sambil membawa harta yang banyak sekali. Pada suatu malam ia bermimpi kawin dengan anak Tuan Hakim dengan mahar sekian banyak. Ini hanya mimpi rajaku, tetapi Tuan Hakim yang mendengar kabar itu langsung mendatangi si pemuda Mesir dan meminta mahar anaknya. Tentu saja pemuda Mesir itu tak mau membayar mahar hanya karena mimpi. Nah, disinilah terlihat arogansi Tuan Hakim. Ia ternyata merampas semua harta benda milik pemuda Mesir sehingga pemuda itu menjadi seorang pengemis gelandangan dan akhirnya ditolong oleh wanita tua penjual kopi." Sang raja terkejut mendengar penuturan Abu Nawas, tapi masih belum percaya 100%, maka ia memerintahkan Abu Nawas agar memanggil si pemuda Mesir. Pemuda Mesir itu memang sengaja disuruh Abu Nawas menunggu di depan istana, jadi mudah saja bagi Abu Nawas memanggil pemuda itu ke hadapan baginda. Sang raja berkata, "Hai anak Mesir, ceritakanlah hal ihwal dirimu sejak engkau datang ke negeri ini." Ternyata cerita pemuda Mesir itu sama dengan cerita Abu Nawas. Bahkan, pemuda itu juga membawa saksi, yaitu Pak Tua pemilik tempat tinggal dia menginap. Kurang ajar.
Ternyata aku telah mengangkat seorang hakim yang bejat moralnya. Sang raja sangat murka. Hakim yang baru itu dipecat dan seluruh harta bendanya dirampas dan diberikan kepada si pemuda Mesir. Setelah perkara selesai, kembalilah si pemuda Mesir itu dengan Abu Nawas pulang ke rumahnya. Pemuda Mesir itu hendak membalas kebaikan Abu Nawas. Namun Abu Nawas berkata, "Janganlah engkau memberiku barang sesuatu pun kepadaku. Aku tidak akan menerimanya sedikit pun juga." Pemuda Mesir itu betul-betul mengagumi Abu Nawas. Ketika ia kembali ke negeri Mesir, ia menceritakan tentang kehebatan Abu Nawas itu kepada penduduk Mesir, sehingga nama Abu Nawas menjadi sangat terkenal.